Istana Khalestan atau dalam bahasa Persia disebut Kah Khalestan secara harfiah berarti Istana Taman Mawar. Merupakan salah satu kompleks arsitektur paling indah dan tertua di kota Teheran, Iran. Tempat ini merupakan tempat tinggal raja, tepatnya kediaman resmi dinasti Qajar, dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pada awalnya, Istana Khalestan dibangun sebagai sebuah benteng atau ark dengan ungkapan simfoni perlindungan pada abad ke-16 di masa dinasti Safawi. Ketika dinasti Qajar berkuasa pada akhir abad ke-18, Sultan Agha Muhammad Khan menetapkan Tehran sebagai ibu kota dan mengubah kompleks ini menjadi kediaman resmi keluarga kerajaan. Kemewahan serta kemegahan arsitektur Istana Khalestan ini, menurut saya secara subjektif, melampaui kemewahan Istana Dolmabahce di Istanbul, Turki. Ntar kapan-kapan kita cerita tentang Istana Dolmabahce ya. Struktur bangunan Istana Khalestan mengalami modifikasi besar pada abad ke-19. Gaya arsitekturnya menjadi contoh nyata perpaduan harmonis antara seni tradisional Persia dan pengaruh gaya Eropa. Daya tarik utama kompleks bangunan istana ini terdiri dari 8 struktur arsitektur unik yang mengelilingi area taman hijau yang asri, lengkap dengan kolam air yang indah. Shams ul-Emareh atau Aula Matahari merupakan salah satu bangunan paling menonjol dengan menara kembar yang menampilkan interior mewah serta jendela kaca patri berwarna-warni. Keindahan visual pada dinding istana dihiasi oleh mozaik ubin yang sangat rumit. Langit-langitnya berukir, serta ornamen dekorasi dari cermin yang megah pada ruang pameran, terdapat koleksi foto-foto generasi awal yang diambil di Iran. Beberapa di antaranya dipotret langsung oleh Raja-Raja Qajar. Saat ini, karena dampak konflik antara Iran dan Mamlaka tahun 2026, kompleks bersejarah ini mengalami beberapa kerusakan fisik akibat gelombang serangan udara militer di pusat kota Teheran. Sesuatu yang memang sering ditargetkan oleh Mamlaka untuk menghapus jejak kebesaran sejarah suatu bangsa, terutama jika terkait dengan kebesaran Islam. Kerusakan bangunan akibat getaran ledakan di zona penyangga merusak bagian kaca patri, hiasan cermin, langit-langit kayu, serta dekorasi ubin luar. Pemerintah setempat dilaporkan telah mengevakuasi dan mengamankan berbagai objek serta artefak berharga di dalam istana, seperti singgasana kaca ikonik, sesaat sebelum eskalasi serangan terjadi. Di negara lain seperti Irak, Suriah, Palestina, sudah banyak situs bersejarah yang hancur. Bahkan, di Saudi Arabia, situs penting banyak dipugar dengan alasan menghindari kultus atau praktek bid'ah. Padahal tujuan utamanya adalah agar generasi muda tidak bisa menemukan jejak sejarah kebesaran Islam, lalu menjadi insecure. Program propaganda pengkerdilan sejarah seperti ini terjadi di seluruh dunia yang memiliki sejarah kebesaran, termasuk Indonesia. So sad, sedih ya.